Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan dari part sebelumnya. Di part sebelumnya, Sofan menyerang dan setelah berbenturan, armor Bailiudian ternyata hancur. Lalu kemudian Bailiudian jatuh seperti meteor. Kekuatan Sofan memang sangat mendominasi sejak awal pertarungan. Bahkan Bailiudian seolah sama sekali tidak berkutik sejak awal. Belum lagi saat semua orang memeriksa bahwa kehadiran dari Bailiudian itu sudah tidak ditemukan alias tidak ada. Mereka semua berpikir bahwa Bailiudian sudah meninggoy. Karena itu, para pengikut dari kuil iblis surgawi pun bersorak-sorai kegirangan. Tapi Sofan masih tetap diam, seolah masih menunggu ombak yang mungkin akan segera tiba. Ya, mari kita lanjutkan lagi pembahasan ini ke part 236. Dan part kali ini Ane ambil dari kelanjutan bab 1186 sampai 1172. Di saat semua orang berseru kegirangan, tiba-tiba petir besar menyambar tepat ke titik di mana Bailiudian jatuh. Tanah pun berguncang dan semua orang terdiam. Lalu, sebuah suara samar-samar terdengar. Sayang sekali, aku tidak menyangka kamu akan memaksaku sampai ke titik ini. Jika seperti ini, semua akan menjadi membosankan, kata suara itu. Semua orang yang ada di sana langsung gemetar ketika mendengar suara itu. Sosok yang sebelumnya mereka anggap sudah mati, rupanya bangun dengan kekuatan yang jauh lebih mengerikan. Baili Jingwei yang melihat ini tentu saja bersorak. "Kekaisaran bintang pedang belum berakhir," teriaknya. Matanya tampak bercahaya dan dipenuhi dengan harapan. Lalu, setelah itu guntur ungu kembali menyambar seolah berubah seperti ular yang hidup dan berlari menuju ke langit. Lalu kemudian langit segera berubah dan dipenuhi oleh guntur ungu yang menyambar-nyambar. Dalam sekejap seluruh area di sekitar Sofan segera dikelilingi oleh guntur ungu dan tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri. "Sial, bagaimana sekarang?" kata Dan Gingseng yang menyadari betapa gentingnya kondisi saat ini. Dia berkata lagi, "Ini bukan lagi kekuatan langit dan bumi. Kekuatan ini seolah membuat dunia jatuh ke tangan monster tua itu." Yang lain pun yang mendengar ini semuanya terlihat masam. Mereka tahu bahwa kekuatan Bailiudian bukan lagi kekuatan dari ahli di puncak ranah Guiyuan. Seolah-olah ini adalah kekuatan dari ranah yang belum pernah mereka dengar ataupun lihat sebelumnya. Melihat ini, Baili Jingwei tertawa dengan keras. "Leluhur adalah yang terkuat dan tidak terkalahkan di dunia. Selama ada leluhur, maka kekaisaran bintang pedangku tidak akan pernah hancur." "Leluhur yang terkuat, leluhur yang terkuat," seru para raja pedang dan juga para prajurit yang masih bisa bertahan. Tapi di hadapan kekuatan semengerikan ini, sosok Sofan tidak gentar sama sekali. Wajahnya masih tetap arogan dan tidak menunjukkan tanda-tanda takut sedikit pun. Bailiudian merasa heran. Lalu dia maju perlahan dan setiap gerakannya memberikan efek ledakan petir ungu yang mengerikan. Momentum yang keluar dari tubuhnya pun terasa sangat berat. Bailiudian kini menatap Sofan dan berkata, "Sofan, aku tidak tahu ranah yang ku capai sekarang.
tapi kupikir kamu tahu akan hal ini." Zofan menjawab dengan acuh tak acuh. "Ya, itu adalah ranah di atas ranah Guiyuan. Ranah yang disebut sebagai ranah Spirit King. Jika dikatakan ranah Guiyuan itu dapat mengontrol kekuatan di atas kepala, tapi Spirit King bisa mengendalikan di seluruh ruangan itu. Spirit King dapat mengontrol ruangan dan seluruh area di sekitarnya. Setiap area yang dapat terjangkau oleh kekuatanmu, maka itu dapat dikendalikan. Itulah kenapa ranah ini disebut sebagai ranah raja." "Ya, kamu benar. Kamu tidak seperti orang biasa lainnya. Kamu benar-benar mengetahui banyak hal yang tidak kami ketahui," kata Bai Liutian sambil tertawa dan mengkonfirmasi apa yang dia rasakan dan apa yang dikatakan oleh Zofan. Dan setelah puas tertawa, Bai Liutian menatap Zofan lagi dan berkata, "Zofan, tahukah kamu, saat pertama kali kamu membicarakan tentang ranah di atas ranah Guiyuan, orang tua ini sebenarnya sudah memiliki beberapa ide kasar tentang hal ini. Tapi aku skeptis, sampai akhirnya aku mendengar kesaksianmu dan melihat pertarunganmu melawan monster Laut Utara. Dengan itu, aku pun kemudian mencoba dan akhirnya aku benar-benar melakukan sebuah terobosan dan merasakan kekuatan yang kamu katakan itu. Aku menyadari bahwa kamu tidaklah berbohong. Ya, inilah ranah Spirit King dan aku yakin Gunung Tianmo juga benar adanya. Sekarang aku ingin melihatnya sendiri. Aku sudah tidak sabar untuk melihatnya. Apalagi setelah melakukan terobosan ini, aku bisa merasakan tubuhku menjadi sangat ringan. Seolah-olah ada suatu kekuatan yang memaksaku untuk pergi meninggalkan tempat ini." Lalu Zofan dengan tenang berpikir, jika memang ada orang dari dunia bawah yang berhasil menerobos ranah Spirit King, tapi kenapa sebelumnya dia tidak pernah mendengar masalah ini sekalipun? Pertanyaan itu belum sampai terjawab, dan Bai Liutian langsung berkata, "Sangat masuk akal untukku pergi dan mengikuti arus. Namun, aku ingat akan janji 100 tahun lalu. Bahkan, jika aku tidak tahu apakah kamu masih hidup atau sudah mati, aku masih ingin menunggu dan melihatnya sendiri. Karena itu setelah melakukan terobosan, aku meminta para penempa untuk membuatkan armor kelas 11 dan membatasi kultivasiku supaya aku tidak pergi. Tapi aku sungguh tidak menyangka kalau kamu benar-benar masih hidup dan menemui orang tua ini. Sekarang, aku bisa memenuhi janji 100 tahun lalu sebelum kemudian aku pergi meninggalkan tempat ini. Aku akan mengakhiri hidupmu kali ini," kata Bai Liutian. Tapi Zofan tertawa. "Jika memang begitu, kenapa kamu masih tidak melakukannya? Kupikir dengan kekuatanmu sekarang kamu bisa menghabisiku dengan cepat, bukan?" Bai Liutian mengangguk. "Iya, seperti yang kau katakan. Kamu pasti tahu kengerian dari ranah Spirit King. Jadi aku tidak perlu mengatakannya lagi. Hanya saja sejujurnya aku tidak ingin menggunakan kekuatan ini karena aku ingin merasakan bertarung sampai puas denganmu. Tapi siapa yang mengira bahwa setelah 100 tahun kamu menjadi jauh lebih kuat? Jika saja serangan barusan mengenaiku sebelum aku berada di ranah ini, dapat dipastikan bahwa aku akan terluka parah.
Itu juga menjelaskan kenapa armorku bisa hancur dengan begitu mudahnya. Tapi karena itu aku tidak lagi bisa menikmati pertarungan ini. Setelah armorku hancur, kekuatan ini tidak bisa lagi ditahan. Karena itu dalam 1 jam lagi, aku bisa merasakan kalau aku akan diusir secara paksa dari dunia ini. Setelah mengatakan itu, Bai Liu Tian menengadah dan melihat ke langit. Benar saja, di sana terlihat-lihat seolah ada sebuah lorong putih yang bisa membawanya pergi dari tempat itu. Sekali lagi, Bai Liu Tian menghela nafas. Sayang sekali, aku masih ingin bertarung denganmu, tapi sepertinya aku tidak punya waktu, dan kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukannya. Pada akhirnya, sebagai penghormatanku untukmu, aku akan menghabisimu dengan kekuatan penuhku. Bai Liu Tian mengangkat tangannya, dan dari ruang yang kosong, petir ungu menyambar dan membentuk seperti tombak. Lalu sebelum Bai Liu Tian melepaskannya, dia menatap Zhou Fan dan berkata, "Inilah akhirnya. Katakan saja keinginan terakhirmu dan aku akan membantumu memenuhinya." Tapi Zhou Fan melambaikan tangannya dan api emas menyebar keluar. Lalu kilatan petir ungu menghilang dalam ketiadaan. Dengan santai Zhou Fan berkata, "Tuan Jian Sun, kalimat itu seharusnya keluar dari mulutku. Karena sebelum kamu dipanggil secara paksa, aku pasti akan mengambil kepalamu terlebih dahulu. Jadi, apa kamu memiliki keinginan terakhir? Biarkan aku membantumu untuk memenuhinya." Zhou Fan, kau terlalu keras kepala. Apa kau pikir kau masih punya kesempatan untuk menang? Bahkan jika pedangmu itu kuat, tapi seranganmu tidak akan bisa melukai orang tua ini. Bahkan jika hanya sehelai rambut saja, itu adalah hal yang mustahil. Semua yang ada di sini ada di dalam kendaliku, dan kamu tidak punya peluang untuk menang sama sekali. Melawanmu dengan kekuatan Spirit King benar-benar terasa membosankan, kata Bai Liu Tian sambil tertawa. Namun, di saat itu, kilatan merah melesat dengan cepat ke arah Bai Liu Tian. Dan itu jelas adalah Zhou Fan yang menyerang dengan seluruh kemampuan fisiknya. Bai Liu Tian tidak terkejut sama sekali melihat itu, mengingat tubuhnya sudah berevolusi dan kecepatan seperti itu tidak sulit untuk diikuti olehnya. Lalu Bai Liu Tian menghempaskan tangan kanannya dan segera petir ungu menyambar dengan hebat. "Zhou Fan, kau tidak boleh lupa bahwa tempat ini adalah domainku. Kau tidak akan bisa menyentuhku bahkan jika itu hanya seujung rambut," kata Bai Liu Tian dengan tenang. Dan King Seng yang melihat ini pun menghela nafas tak berdaya. Melihat pertarungan ini, dia bisa membayangkan bahwa semua itu sudah berada di luar kemampuannya. Tapi kini Zhou Fan menyeringai dan kemudian bergumam, "Sepertinya aku juga harus serius." "Penjara guntur," teriak Bai Liu Tian dengan suara nyaring dan melambaikan tangannya. "Sayang sekali Zhou Fan, kali ini akulah yang akan pergi ke Gunung Tianmu. Selamat tinggal." "Zhou Fan, Master Sekte, Kasu, Steward Zhou." Semua orang dari keluarga Luo dan juga yang lainnya berseru dengan penuh rasa khawatir. Tapi Kue Er dan San Ge, yang adalah putra-putri Zhou Fan, justru tampak sangat tenang. Melihat ini, Ouyang Ling Tian rasa heran dan menatap mereka. "Ayah kalian dalam bahaya, apa kalian sama sekali tidak merasa khawatir?"
Sangge menjawab dengan acuh tak acuh. Apa yang perlu dikhawatirkan? Lagi pula ayah masih belum serius sebelumnya. Jadi dia tidak akan dalam bahaya. Ayahku adalah orang yang sangat arogan dan memiliki banyak trik di saku tangannya. Selama dia memutuskan untuk pergi, dia tidak akan ada dalam bahaya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula, ayahku masih belum menggunakan kekuatan penuhnya. Apa? Ayahmu belum menggunakan kekuatan penuhnya? Bukankah sekarang dia sudah menggunakan keempat dao pedang yang dia kuasai? Apalagi lawannya ada di ranah Spirit King. Kekuatan mereka terpaut sangat jauh. Memangnya masih ada cara untuk menghadapi monster tua itu? QR tertawa. Raja S, kamu benar-benar tidak tahu kemampuan ayahku. Ayahku belajar dao pedang selama 100 tahun terakhir. Itu memang benar. Tapi sejak awal, kekuatan ayahku dari tubuh fisiknya hanyalah 30%. Dan sisanya ada pada matanya. Jadi selama dia belum membuka matanya, maka dia belum bertarung dengan serius. Apa? Membuka mata? Ouyang Lingtian dan yang lainnya terkejut di saat yang sama. Lalu mereka semua melihat ke arah Zhou Fan. Mereka mulai mengingat bahwa memang dulu Zhou Fan tidak pernah menutup matanya. Tapi entah kenapa selama 100 tahun terakhir matanya selalu tertutup dan ditutup oleh segel. Mereka memperhatikan area mata Zhou Fan yang tertutup oleh kain putih. Lalu, kemudian di saat itu juga Zhou Fan membuka segel di tangannya dan dalam satu hentakan gelombang energi menyebar ke segala arah dari kedua bola matanya. Segel yang sebelumnya menutup mata Zhou Fan terbuka dan memancarkan cahaya biru yang misterius. Setelah beberapa saat cahaya itu menghilang dan petir yang sebelumnya mengelilingi Zhou Fan kini bergerak dengan sangat cepat menuju satu titik. Semua orang terkejut dan meneriakkan nama Zhou Fan. Di saat itu, hawa kehadiran Zhou Fan memang menghilang dari sana dan semua orang berpikir kalau Zhou Fan sudah benar-benar mati. Bahkan Ouyang Lingtian menatap Sangge seolah dia ingin mematahkan keyakinan Sangge. Tapi anehnya Sangge masih tetap tenang dan wajahnya tidak khawatir sedikit pun. Ouyang Lingtian menjadi penasaran. Lalu di saat itu Bai Liutian tertawa dengan keras. Zhou Fan, ini adalah akhir bagimu. Meskipun agak mengecewakan, tapi kali ini akulah yang akan mengambil tiket dan pergi ke Gunung Tianmu. Terima kasih karena sudah menghiburku selama ini. Oh, Tuan Jiansun, Anda terlalu terburu-buru. Jika Anda pergi sekarang, aku takut kalau aku akan menghancurkan kekaisaranmu di masa depan. Sebuah suara nakal menyahut dan membuat semua orang terkejut. Bai Liutian langsung menoleh ke arah asal suara itu dan matanya terbuka lebar saat melihat Zhou Fan berdiri di sana dengan tenang. Dengan kilatan petir hitam yang menyambar-nyambar dari matanya. Akhirnya setelah 100 tahun lamanya segel di mata Zhou Fan dibuka. Tanda bahwa Zhou Fan kini sudah mampu menguasai kedua kemampuan dari kedua bola matanya. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa kamu belum mati? Kata Bai Liutian dengan wajah terkejut. Bukankah sudah kukatakan kalau yang seharusnya meminta permohonan terakhir itu adalah dirimu? Jadi mana mungkin aku mati begitu saja? Kata Zhou Fan sambil tertawa. Wajah Bai Liutian menghitam dan menatap Zhou Fan dalam-dalam. Tapi setelah beberapa saat dia kemudian tertawa lagi. Bagus,
Bagus sekali, kamu belum mati. Artinya, party masih belum berakhir. Meski aku tahu kau tidak akan bisa menyentuhku. Kau tidak akan bisa melarikan diri dari genggaman tanganku. Tapi mendengar ini, Sofan tersenyum dengan santai. Lalu dia berkata, Raja Pedang, jika memang kamu begitu percaya diri, maka majulah. Bai Liutian tampak geram dan segera mencengkram tangannya, sehingga langit mulai bergemuruh dan petir ungu segera bergegas menuju Sofan dengan sangat cepat. Tapi kali ini ada yang aneh. Sofan sama sekali tidak bergerak dan hanya tersenyum. Lalu saat petir itu hampir menyambarnya, tiba-tiba saja Sofan menghilang tanpa jejak. Keadaannya ini sama seperti sebelumnya. Kemana dia? Mata Bai Liutian tampak terkejut dan mencari keberadaan Sofan. Tiba-tiba saja ada udara dingin dari arah depan dan membuat Bai Liutian merasa tidak nyaman. Dengan sigap dia menarik tangannya dan pedang guntur pun muncul, lalu segera benturan terjadi di sana. Ledakan keras pun terjadi saat pedang iblis Sofan bertemu dengan pedang suci Bai Liutian. Mata Bai Liutian langsung terbuka dan dia sangat terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Sofan bisa menghilang dalam sekejap dan muncul di depannya tanpa dia sadari. Tidak, mustahil. Seluruh ruang ini ada di bawah kendaliku. Jadi bagaimana bisa kau muncul di depanku dalam sekejap tanpa aku sadari? Api petir hitam menerobos langit, kata Sofan tanpa menjawab pertanyaan Bai Liutian. Lalu segera pilar cahaya api petir hitam melesat ke arah Bai Liutian dari mata kiri Sofan. Bai Liutian tentu saja menjadi panik saat melihat intensitas serangan yang begitu mengerikan. Terlebih serangan ini terasa sangat berat bahkan untuknya yang ada di ranah Spirit King. Ini adalah kejutan yang tidak masuk akal, karena seharusnya tidak ada ahli di ranah Guyuan yang bisa menyentuhnya. Tapi Sofan, dia seperti sebuah pengecualian. Dia datang tanpa rasa takut dan membuat hatinya bergetar karena terkejut. Menghadapi serangan yang begitu cepat, mau tidak mau, Bai Liutian segera menarik tangannya dan membentuk distorsi ruang di depan tubuhnya untuk menghindari serangan dari Sofan. Tapi sayang sekali, kombinasi dari tahap kedua mata Dewa Kongming dan api petir hitam itu adalah sesuatu yang tidak akan bisa diganggu oleh distorsi ruang atau yang lain. Kekuatannya bahkan bisa menembus ruang dan juga dimensi. Jadi pilar itu terus melesat ke arah Bai Liutian tanpa penundaan. Bai Liutian panik dan buru-buru mengangkat pedang sucinya untuk menghalau serangan ini. Benturan keras kembali terjadi dan serangan Sofan ditahan oleh pedang suci Bai Liutian. Perlu beberapa waktu sampai serangan itu benar-benar berhasil dinetralisir. Namun, meski begitu, dampaknya tidak hilang dengan mudah. Kini tangan Bai Liutian tidak bisa berhenti gemetar. Ya, Bai Liutian memang sudah salah perhitungan, karena dia berani menentang titisan dari mata Kaisar Surgawi. Kekuatan mata itu memang pada dasarnya berada di luar nalar mereka. Kini Bai Liutian melihat Sofan dengan penuh tatapan terkejut dan kemudian segera berubah menjadi serius. Sebelumnya dia hanya memandang Sofan dengan sebelah mata karena dia telah mencapai ranah Spirit King. Tapi kali ini Bai Liutian bahkan tidak berani untuk mengabaikan Sofan lagi. Semua pasang mata yang melihat ini benar-benar terkejut, terutama Bai Li Jingwei.
Dia tidak menyangka bahwa Zofan yang adalah rivalnya rupanya memiliki kekuatan yang bahkan bisa menyaingi leluhur yang sangat dia bangga-banggakan. Ketika malam datang, bintang akan jatuh. Ketika malam datang, bintang akan jatuh. Tiba-tiba platform eksekusi menjadi riuh karena suara dari para pengikut kuil iblis surgawi yang kemudian mengumandangkan lagu kebangsaan mereka. Kini mereka semua tidak kehilangan harapan dan bisa melihat bahwa pemimpin mereka adalah yang terkuat. Dan mereka yakin bahwa Zofan akan mengakhiri kekaisaran bintang pedang. Di sisi lain, Bai Liutian kini wajahnya tampak serius. Dia bisa melihat api hitam yang kini membakar pedang sucinya. Lalu dengan satu hempasan dia menghapuskan api petir hitam itu. Lalu seketika suasananya berubah menjadi sangat intens. Setiap sudut tempat itu kini dipenuhi oleh petir ungu yang terus-menerus menyambar. Kekuatan ini sungguh mengerikan sampai tanah tidak berhenti bergetar. Zofan menyeringai. Tahap kelima, mata dewa Kongming, penghalang dimensi. Seolah Zofan sudah tahu apa yang ingin dilakukan Bai Liutian. Dia segera menyiapkan pencegahan dengan mengaktifkan kemampuan dari mata dewa Kongming miliknya. Lalu seluruh platform eksekusi dan yang ada di sekitarnya dilingkupi oleh 7 lapis penghalang yang tidak kasat mata. Setelah memastikan keamanan dari Sange serta yang lainnya, Zofan kembali mengangkat pedang iblisnya dan menariknya perlahan. Dia mengangkat pedang iblis itu seolah-olah dia sedang mengaktifkan dao pedang pada pedang iblis miliknya, yang mana itu kemudian mengeluarkan aura yang mengerikan. Para prajurit kini menatap ke arah Bai Li Jingwei, seolah-olah mereka ingin berkata, pihak musuh dilindungi oleh Zofan, tapi bagaimana dengan kita? Di hadapan kekuatan 2 orang yang sudah gila ini, mereka bisa saja mati kapan saja. Ya, para Raja Pedang pun memiliki pemikiran yang sama dan wajah mereka menjadi masam. Ledakan kembali terjadi dan semua orang pun panik. Lari! Selamatkan hidupmu! Lari demi hidupmu sendiri! Seolah-olah itulah yang mereka teriakkan dan mereka semua langsung bubar kocar-kacir dan melarikan diri. Bai Liutian kini menarik pedangnya dan langsung menebaskannya ke arah Zofan. Pedang itu melepaskan serangan yang mengerikan, seolah-olah 10.000 petir menyambar bersamaan ke arah Zofan. Jika yang ada di posisi Zofan itu adalah para Raja Dharma atau para Raja Pedang, mereka pasti hanya akan menjadi abu dalam sekejap. Tapi ini Zofan. Senggol dong. Segera 4 buah cincin emas muncul di pupil kanan matanya dan api petir hitam meledak di pupil mata kirinya. Tahap 4 mata dewa Kongming, domain mutlak. Zofan menerima serangan itu secara langsung. Dampaknya sejauh puluhan ribu mil dan seluruh tempat itu pun bergetar dengan hebat. Lalu, seluruh area di sekitar Zofan sejauh 1 mil berubah menjadi wilayah kekuasaan Zofan dengan api petir hitam yang melingkupinya. Setiap petir ungu yang datang padanya hancur dan hilang tak bersisa. Semuanya seolah dilahap dan dihancurkan oleh api petir hitam. Mata Bai Liutian tidak hentinya terkejut. Dia bisa melihat seolah serangannya itu tidak berefek sama sekali.
Jadi dia memutuskan untuk menyerangnya secara langsung dengan mengayunkan pedang sucinya. Bila ungu melesat ke arah Zovan dan berubah menjadi pedang petir ungu berukuran 100 kaki. Pedang itu terlalu besar, sampai-sampai yang melihatnya berpikir kalau ini akan menjadi akhir bagi Zovan. Namun, kemampuan Zovan tidak sesimpel itu. Dia menggenggam pedang iblis di tangannya, lalu cahaya kemerahan memancar di lengan kilin miliknya dan langsung ia tebaskan ke arah depan. Bila ungu dan hitam saling berbenturan satu sama lain. Keduanya terlihat seimbang dengan warna hitam dan ungu yang terlihat seperti membelah dunia menjadi dua sisi yang berbeda. Lalu di dalam pelindung Zovan, para tokoh penting melihat pemandangan ini dan tidak mampu mengedipkan mata mereka. Melihat kekuatan penghancur yang begitu mengerikan saling beradu satu sama lain, itu membuat mereka takjub. Seolah-olah kekuatan itu memang berada di luar nalar mereka. Kini mereka bahkan sampai bergumam bahwa ini bukan lagi pertarungan antar manusia, tapi pertarungan antara dewa dan iblis. Kini Zovan tidak buang-buang waktu. Dia langsung melangkah maju dan mengambil inisiatif. Sambil membawa pedang iblis di tangannya, ia menyerang Pailyutian dengan brutal. Pedang iblis mengeluarkan petir hitam yang segera berubah menjadi naga hitam sepanjang 100 kaki. Naga itu mengaum dengan ganas dan membuka mulutnya seolah-olah ingin menelan Pailyutian. Melihat ini, wajah Pailyutian menjadi tegang. Bahkan jika dia sekarang mengendalikan seluruh ruang itu dengan petir ungu miliknya, tapi di hadapan api petir hitam Zovan itu sungguh tidak ada apa-apanya. Petir ungu hancur setiap kali mendekati api petir hitam. Pailyutian menggertakkan giginya, lalu dia terpikirkan satu buah cara. Dia menarik semua petir ungu miliknya dan mengumpulkannya di satu titik. Dia bersiap untuk menahan serangan Zovan. Kini petir-petir itu berbaris di sekitar Pailyutian seperti para tentara yang melindungi pemimpinnya. Lalu kemudian, kumpulan petir ungu itu berubah menjadi burung raksasa dengan panjang 100 kaki. Alhasil, kini naga hitam berhadapan dengan burung petir ungu. Keduanya memiliki ukuran yang sama dan saling meraung lalu kemudian berbenturan satu sama lain. Benturan itu mengakibatkan ledakan energi yang luar biasa dan menyilaukan. Sinarnya sudah seperti sinar matahari di siang hari dan membuat semua orang tidak bisa melihat pertarungan itu dengan jelas. Tapi di tengah kekacauan itu, Zovan dan Pailyutian saling beradu pedang. Sampai akhirnya, sebuah ledakan yang besar terdengar di telinga semua orang dan kemudian sebuah bayangan hitam jatuh dari langit. Bayangan itu jatuh menghantam tanah dan membentuk kawah hingga puluhan kilometer. Semua orang bisa melihat itu dan mereka tahu siapa yang jatuh. Ya, bayangan hitam itu artinya adalah Zovan. Melihat ini, Bailey Jingwei dan yang lain bersorak dengan gembira, sedangkan Dan King Seng dan kubunya tampak tenggelam dengan rasa cemas. Lalu perlahan batu berjatuhan dan Zovan berdiri dari dasar kawah itu. Dia memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Tubuhnya tampak kusam dan penuh dengan luka kali ini. Lalu perlahan sebuah cahaya ungu turun dari langit dan kemudian suara tawa terdengar. Zovan, kau kalah. Tidak peduli sekuat apapun dao pedang atau kemampuan anehmu itu. Tapi kau masih saja di ranah Guiyuan. Kau tidak bisa bersaing denganku yang sudah ada di ranah Spirit King.
Tapi Sofan perlahan menyeringai. Tuan Jiansun, kamu belum benar-benar memahami ranah Spirit King yang sebenarnya. Pada dasarnya ranah ini adalah ranah yang dapat mengendalikan kekuatan ruang di sekitarmu. Tapi kamu justru menggabungkannya menjadi satu di dalam tubuhmu sendiri. Apa kau pikir tubuhmu itu bisa menahan semuanya untuk waktu yang lama? Sekarang atas tindakanmu, tubuhmu berada di ambang kehancuran. Tapi Bai Liu Tian menjawab dengan acuh tak acuh. Kau yang memaksaku melakukan semua ini. Tapi aku tidak peduli. Meski begitu tetap akulah yang menang dan kau kalah. Setelah ini aku akan pergi ke Gunung Tianmo dengan terhormat dan kemudian aku bisa memulihkan diriku. Tapi Sofan menjawab lagi. Masih terlalu pagi jika kau ingin pergi ke sana, Tuan Jiansun. Ada senyuman mencurigakan di wajah Sofan. Lalu kemudian dia berteriak. Naga, api, petir hitam. Dengan segera, langit dipenuhi oleh naga dari api petir hitam dan meraung dengan keras. Lalu seketika sekitar Bai Liu Tian semuanya mengeluarkan api petir hitam yang mengerikan. Semua itu adalah domain dari Sofan. Lalu dengan seringai di wajahnya Sofan berkata, Tuan Jiansun, kamu masih bisa bertahan sejauh ini adalah keberuntunganmu. Sekarang kamu harus tahu bahwa wujud jiwa keduaku adalah jiwa domain. Dan kamu ada di dalam jangkauan domainku. Kamu tidak akan bisa lagi melarikan diri. Kemudian naga api petir hitam segera bermunculan dan mulai memuntahkan api hitam ke arah Bai Liu Tian. Segera petir ungu dilahap oleh api petir hitam dan Bai Liu Tian pun mulai dikelilingi oleh api hitam. Namun meski situasinya seperti itu, Bai Liu Tian tetap tenang dan berkata dengan santai, apa kau pikir hanya dengan ini kau bisa Bai Liu Tian merasakan panas di area perutnya. Lalu saat dia menoleh ke bawah, kini pedang iblis telah menembus tubuhnya dan perutnya terbakar oleh api petir hitam. Tidak, leluhur! Teriak Bai Li Jingwei dan yang lainnya. Tapi teriakan itu tidak ada gunanya. Sekarang Sofan yang ada di sana berkata dengan suara dingin. Sudah kukatakan bahwa kau tidak bisa lepas dari domainku. Meskipun sebenarnya fungsi dari domain ini bukan untuk menghabisimu, tapi untuk mematikan keenam indramu. Pada dasarnya Spirit King adalah ranah yang bisa mengendalikan ruang dan seluruh ruangan itu tidak akan luput darinya. Tapi kali ini kau malah menyatukannya dan membuat indramu menjadi semakin tumpul. Ketika kamu ada di dalam domainku, aku bisa menutup semua indramu sehingga kamu tidak bisa melakukan apapun dan aku bisa menyelinap. Setelah itu, aku melakukan serangan terakhir. Mendengar itu, Bai Liu Tian bergetar hebat. Dan dengan sisa-sisa kesadarannya dia menggertakkan gigi lalu melemparkan pedang di tangannya ke arah Sofan. Sofan, ku akui kau menang. Kau memang layak untuk pergi ke Gunung Tianmo. Bawa pedang itu bersamamu dan jangan mempermalukan pedang itu. Setelah mengatakan itu, Bai Liu Tian menutup matanya dan tubuhnya jatuh ke dalam api hitam dan terbakar, lalu kemudian menjadi abu dalam sekejap. Sofan mendengar itu dan meraih pedang yang dilemparkan oleh Bai Liu Tian. Pedang itu bergetar seolah-olah dia berteriak memanggil tuannya. Sekarang Bai Liu Tian benar-benar telah menemui ajalnya dan hilang sepenuhnya. Sofan menyadari ini dan berkata dalam hati bahwa Bai Liu Tian adalah lawan yang hebat. Di sisi lain,
kita akan berpindah ke alam kudus. Di sana seorang pemuda sedang duduk di depan papan catur, lalu tiba-tiba dia berhenti dan bidak yang ada di tangannya pun jatuh. Lenyap. Sayang sekali, Spirit King dari dunia bawah itu sudah lenyap sekarang. Padahal ini seharusnya menjadi salah satu pencapaian dari dunia bawah, kata pemuda itu. Lalu sosok bayangan di sampingnya kemudian berkata, sebelumnya Spirit King telah lahir, tapi dia memang aneh. Dia sengaja menahan kultivasinya seolah menunggu sesuatu dan tidak segera pergi ke tempat ini. Mungkinkah ada sesuatu? Tidak. Sebelumnya nafasnya menjadi semakin lemah lalu kemudian menghilang seketika. Artinya dia terbunuh sebelum dia pergi ke alam kudus, kata orang tua yang ada di sana. Terbunuh? Tapi oleh siapa? Apakah ada 2 Spirit King dari alam bawah? Kata pemuda itu. Tidak, tentunya hanya ada 1. Tapi dia pasti terbunuh oleh orang itu. Orang itu? Tapi selama ini bukankah dia tidak pernah melakukan gerakan apapun? Lantas kenapa sekarang? Orang tua itu kemudian menjawab, itu sederhana, karena selama ini dia tidak ingin kembali ke alam kudus. Tapi sekarang adalah waktu baginya dan dia memutuskan untuk kembali. Tidak ada yang bisa lagi menghentikannya. Orang tua itu kemudian meletakkan bidak caturnya di atas papan. Dan sekian dulu spoileran kali ini. See you again di next video. Bye.